Selamat siang pemirsa Lintas Informasi bersama saya Linda Septiana selama 1 jam ke depan menghadirkan berbagai informasi pilihan dari Indonesia dan mancanegara, menyajikan informasi aktual dan mendalam. Inilah Lintas Informasi. Dan info kali ini tentang kebakaran yang terjadi di pabrik pengolahan daging di Desa Cikumpai. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan daging PT Dunia Daging Food Industries yang berada di Desa Cikumpai, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa pagi 22 Juni. Dilansir dari CNN Indonesia, api melahap seluruh bangunan pabrik. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Diskar PB Kabupaten Purwakarta, Wahyu Wibisono, membenarkan kejadian kebakaran tersebut melalui video yang dibagikan Selasa 22 Juni siang. Kepala Dinas Wahyu mengatakan memang benar saat ini telah terjadi kebakaran di salah satu pabrik pengolahan daging yang terletak di Kecamatan Campaka. Wibi, karyawan pabrik, mengatakan belum merinci secara pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Namun, diketahui api cepat menyebar lantaran di dalam bangunan banyak terdapat bahan yang mudah terbakar. Dan kami masih belum bisa memberikan keterangan karena memang kami masih terkonsentrasi proses pendinginan. Wibi menjelaskan, seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi dan tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, berdasarkan video yang beredar di media sosial, tampak api melahap habis seluruh bagian bangunan pabrik. Kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi ke langit. Ajun, Kepala Kapolsek Komisaris Darmaji, mengatakan kebakaran ini terjadi di satu bangunan besar yang di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar. Api menyulut bahan yang mudah terbakar hingga menyebabkan api cepat membesar. Zona merah atau risiko sedang menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran di pabrik tersebut. 25 Juni. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan keputusan itu diambil untuk lonjakan kasus yang terjadi di DKI dalam beberapa waktu terakhir dan puncaknya mencapai rekor pada Kamis 24 Juni. Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Satgas Pusat dan Kemendagri, termasuk besok ditiadakan sholat Jumat di masjid. Riza mengatakan sholat Jumat masih boleh dilakukan di luar zona merah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meski begitu, menurut Riza saat ini hampir semua kelurahan di DKI ini telah berstatus zona merah. Dari 267 kelurahan di DKI, kata dia hanya tersisa 2 kelurahan yang tidak ditemukan kasus positif. Terjadi peningkatan dari yang sebelumnya 267 itu, 265 kelurahan ini positif. Tinggal 2 kelurahan lagi yang tidak positif. MUI bolehkan sholat Jumat diganti sholat zuhur di zona merah. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelumnya telah membolehkan sholat Jumat diganti sholat zuhur bagi umat Islam di wilayah zona merah. Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di tengah pandemi corona saat ini dinilai tak akan mengurangi ketakwaan seseorang. DKI Jakarta diketahui terus memecahkan rekor kasus positif harian COVID-19 per Kamis 24 Juni. Kasus harian DKI menembus angka 7.505 kasus. Jumlah itu menjadi yang tertinggi setelah berturut-turut ibu kota juga terus menyentuh rekor harian baru di angka 5.000. Demikian lintas informasi kali ini. Saya Linda Septiana, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.